Sobat Kos, kembali lagi dalam podcast episode 4 yang akan membahas seputar perlombaan yang ada di Puspresnas. Langsung saja nih Sobat Kosmik, perkenalkan saya Anissa Nurbaiti, selaku salah satu staf dari Departemen Penalaran BEM FIPA UNY 2022 yang akan membersamai Sobat Kosmik beberapa menit ke depan nih. Oke. Nah, berkaitan dengan tema podcast kali ini, yaitu terkait perlombaan yang ada di Puspresnas, kita dibersamai dengan Mbak Bia nih, selaku mahasiswa berprestasi 2 FMIPA UNJ 2022. Halo Mbak Bian, gimana nih kabarnya? Halo De Anissa, halo pendengar-pendengar Kosmik, dimanapun berada, Alhamdulillah kabarku baik-baik aja, sehat-sehat, dan perkenalan langsung ini. Oh ya, boleh perkenalan dulu Mbak ke Sobat Oke. Kosmik, dan mungkin ceritakan sedikit kesibukannya apa nih sekarang? Oke. Kenalin teman-teman semua, nama saya Bian Itsna Asfala Asfia, biasa dipanggil Bian atau Via. Saya mahasiswa semester 7, kelas Fisika B, angkatan 2019. Saya juga sebagai mahasiswa berprestasi 2 FMIPA UNY, asal saya dari Kota Pekalongan. Kemudian untuk kesibukan saya saat ini seperti mahasiswa semester tua pada umumnya, yaitu KKN, nyusun skripsi. Kemudian saya juga menjalankan riset-riset seperti penelitian 100 judul FMIPA UNY dan juga riset dari BRIN serta menjalankan usaha kecil-kecilan dari ilmu pengetahuan yang saya dapatkan di fisika gitu. Oke, wah itu tadi ya Sobat Kosmik, perihal kesibukan dari Mbak Bian sendiri yang sudah berada di semester akhir, yang sedang menyusun mungkin skripsi dan KKN segala macam. Oke, saya spill dikit ya dari Mbak Bian sendiri. Mbak Bian sendiri ini merupakan pernah menjuarai lomba LIDM dan meraih gold medal. Keren sekali ya Sobat Kosmik. Oke, itu tadi ya Sobat Kosmik terkait perkenalan dengan narasumber kita tadi. Nah, untuk selanjutnya langsung aja ya Mbak. Sebenarnya masih banyak yang masih asing dengan salah satu platform perlombaan yang ada di Puspresnas ini nih. Nah, kita juga membuat pertanyaan Q&A dari IG tentang adanya Puspresnas ini. Seperti dari @andrr.azz yang bertanya, Puspresnas ini sebenarnya apa sih Min gitu. Nah, mungkin nggak cuma dari kakak tersebut ya, dari sobat-sobat Kosmik yang lainnya perlu penjelasan nih Mbak. Sebenarnya Puspresnas ini apa sih? Boleh dijelaskan Mbak? Oke, jadi Pusprestas ini tuh singkatan dari Pusat Prestasi Nasional. Ini tuh merupakan lembaga dari pemerintah yang di bawah Kemendikbud yang tujuannya adalah mewadahi, mengumpulkan, mengatur, mendorong, dan mengembangkan bakat minat baik itu siswa ataupun mahasiswa atau siswa yang berkebutuhan khusus, semuanya diwadahi, ditampung untuk mencapai puncak prestasi tertinggi mereka, entah dalam bidang sains, teknologi, seni, bahasa, literasi, olahraga, vokasi, teknologi, kewirausahaan, bisnis, dan masih banyak lagi. Dan isinya itu nggak cuma lomba-lomba, tapi juga ada festival, ada juga apresiasi gitu, kayak pagelaran gitu-gitu ada. Oke, tadi diadakan oleh siapa Mbak? Kementerian siapa? Di bawah Kemendikbud. Di bawah Pusprestas itu ya. Kemdikbud. Oke, itu tadi ya penjelasan Puspresnas tadi. Sebenarnya ada berapa penggolongan divisi sih Mbak di Puspresnas tadi? Kalau boleh nih bisa di-spill ke kita apa aja divisi yang ada di sana dan itu bagaimana sih Kak alur dari perlombaan itu sendiri gitu. Oke, kalau untuk divisi ada 2 divisi, yaitu yang pertama sains dan teknologi, yang kedua itu divisi seni, bahasa, dan literatur. Lomba-lombanya ada bermacam-macam. Sebenarnya kan ada tingkatan masing-masing, ada tingkat SD, SMP, SM, kemudian anak berkebutuhan khusus, kemudian dikti. Nah, untuk khususnya untuk mahasiswa nih ya, yang tak sebutin ya. Untuk sains dan teknologi itu yang mahasiswa ada kontes robot Indonesia. Itu buat teknologi gitu, robot-robot gitu. Terus ada Satria Data. Satria Data itu kompetisi statistika dan festival sains data. Kemudian ada juga kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Kemudian ada lomba inovasi digital mahasiswa, itu yang saya ikuti. Kemudian kontes robot terbang Indonesia. Kemudian ada yang kalian mungkin juga familiar, yaitu ONMIPA atau Olimpiade Nasional MIPA. Kemudian ada juga Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional,
atau yang biasa disebut PIMNAS, PKM gitu. Terus ada juga pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu juga ada di Puspresnas ini. Sorry, yang Pilmapres tadi di seni, bahasa, dan literasi. Yang tadi saya sebutin Saintek ya. Masih banyak lagi sebenarnya, cuman itu yang tadi saya sebutkan hanya beberapa. Kemudian yang di divisi kedua ada seni, bahasa, dan literasi. Itu tadi Pilmapres yang sudah saya salah sebut tadi. Pemilihan mahasiswa berprestasi. Kemudian ada National University Debating Championship. Itu debat di nasional tapi berbahasa Inggris. Kemudian ada kompetisi debat mahasiswa nasional Indonesia. Satu lagi itu kompetisi debat mahasiswa juga, tapi bedanya berbahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir ada paduan suara mahasiswa nasional gitu. Terus kalau untuk alurnya, alur dari perlombaan, saya sih sebenarnya kurang tahu secara mendetail semuanya ya. Cuman pada dasarnya itu sama, yaitu ada babak penyisihan. Babak penyisihan itu bisa berupa pengumpulan proposal, pengumpulan prototip, atau ada pempostingan poster gitu ya. Kalau di lomba poster tuh diposting gitu. Nah, itu babak penyisihannya seperti itu. Kemudian setelah penyisihan, pastikan disaring lagi untuk masuk ke babak final. Nah, di final ini nanti presentasi dan tanya jawab. Kalau yang untuk teknologi, yang prototip mungkin dipraktekkan langsung gitu ya, dicoba, diuji coba, kemudian tanya jawab gitu-gitu. Itu sih deh alurnya secara umum. Oke, itu tadi ya pengolongan divisi di Puspresnas ini. Oke, oh ya Sobat Kosmik, dari Mbak Bian sendiri kan pernah mengikuti perlombaan LIDM ini nih Mbak. Nah, dari perlombaan itu tadi nih Mbak, ada nggak sih dari akademik yang memang metode-metodenya bisa disangkut pautkan lagi dari apa yang kita telah pelajari di perkuliahan dengan perlombaan tersebut? Dan mungkin bisa beri contoh atau gambarannya nih Mbak. Oke. Jadi untuk metode nih, sebenarnya kan metode kan banyak banget ya. Cuman misalkan kalian di pendidikan, terus kalian mengenal nih salah satu metode research and development. Nah, dari situ kalian tuh bisa dipakai buat lomba. Buat lomba LIDM contohnya, misal divisi 1, itu ada inovasi materi digital. Nah, kalian bisa pakai itu buat bikin media pembelajaran gitu-gitu. Jadi sebenarnya semua metode itu bisa kalian pakai. Nah, kalau yang untuk saya pernah pakai di lomba poster LIDM, itu tuh sebenarnya nggak pakai metode khusus, cuman kami itu pakai penalaran yang basic aja gitu. Ada satu masalah di kegiatan kampus mengajar waktu itu. Nah, di masalah itu kami amati secara mendalam. Sebabnya itu apa, faktornya apa, terus yang memperkuat itu apa, yang memperlemah itu apa, terus juga solusi-solusi yang pernah ditawarkan di situ tuh apa. Kemudian hasil dari solusinya itu kayak apa sih di situ. Kenapa masalah itu belum selesai gitu. Nah, terus kita analisis sendiri, kita cari ada nggak sih alternatif solusi dari kita. Nah, dari alternatif solusi itu kita kemas dalam bentuk poster yang di mana simbol-simbolnya itu memiliki maknanya masing-masing. Jadi dalam poster itu kita tidak hanya membuat satu seni keindahan gitu, tapi juga memiliki makna yang berupa solusi-solusi dari permasalahan yang ada gitu. Itu sih. Oke, berarti dari Mbak Bian sendiri mengikuti LIDM dan boleh dijelaskan Mbak LIDM itu terkait apa ya Mbak? LIDM itu Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Jadi lomba yang di dalamnya itu berisi digital-digital gitu. Ada inovasi materi digital, inovasi micro teaching digital, kemudian inovasi poster digital gitu-gitu. Ada 4 Oke. divisi di LIDM. Oke, nah setelah penjelasan dari Mbak Bian tadi ya, ternyata memang banyak yang dapat kita implementasikan dari apa yang kita peroleh dari perkuliahan dengan perlombaan tersebut. Oke, pertanyaan saya nih Mbak, saat lolos nanti apakah bisa dikonversi ke SKS dan apa saja sih benefit-benefit yang kita dapatkan ketika menjuarai Puspresnas tersebut Mbak? Oke, jadi untuk apa tadi ya? Konversi SKS ya? Iya. Konversi SKS itu sebenarnya dari UNIF yang saya tahu, UNIF itu akan memberikan konversi ke skripsi jika meraih gold medal atau medali emas. Jadi kalau kalian dapat medali emas, itu tuh kalian bisa bebas skripsi, mengajukan bebas skripsi.
Tapi tidak serta-merta kemudian kalian dapat gold medal, terus kalian langsung skripsinya dapat nilai A gitu, tuh enggak. Jadi dari lomba yang kita dapat gold medal itu, diubah bentuknya ke draft skripsi. Jadi semisal saya nih, di LIDM lomba poster. Nah itu nanti saya jadikan draft skripsi tentang pembuatan poster ilmiah untuk bla 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 gitu. Jadi kayak bikin skripsi tapi dari data yang sudah ada, dari lomba kita yang sudah ada. Dan itu bisa diajukan, kemudian nanti kita bisa mendapatkan konversi di situ. Nah, kalau untuk yang juara-juara yang lain, misalkan medali perak atau medali perunggu, itu sepertinya tetap bisa dikonversi namun tidak ke skripsi ya. Di mata kuliah yang lain bisa gitu. Seperti contohnya PIMNAS, kalau kalian nanti ikut PIMNAS dan masuk final gitu di PIMNASnya, itu tuh bisa dikonversi ke SKS sesuai dengan mata kuliah yang relevan. Jadi semisal kalian ikut PIMNAS tentang carbon nanodots nih, misal contohnya di fisika material gitu ya. Nah, itu kalian bisa dikonversi ke mata kuliah fisika nano, bisa dikonversi ke mata kuliah fisika material yang lain gitu. Yang relevan, biasanya gitu sih kalau dari UNY. Terus benefit benefit ikut perlombaan di Puspersnas ini banyak sekali. Jadi kalau kalian lomba di Puspersnas ini seperti PIMNAS, Pilmapres, LIDM itu tuh ONMIPA, universitas, fakultas, bahkan jurusan itu semuanya sangat mensupport, sangat apa ya, mendukung kita gitulah ya buat ikut lomba ini, difasilitasi banget. Itu bimbingan dari awal, kemudian ada juga dibantu dalam pembuatan hak kekayaan intelektual untuk yang lomba LIDM. Terus juga kita dibantu buat bimbingan buat yang ONMIPA, terus Pilmapres juga diberi bimbingan gitu-gitu. Timnas apalagi. Tidak hanya itu, dari jurusan, fakultas, dan universitas itu juga mengapresiasi kalau kita dapat juara. Jadi kalau kita dapat juara nih, benefitnya tuh kita nggak cuma dapat uang dari Puspresnas, tapi juga dapat uang dari fakultas, dapat dari UNIF itu. Salah satu benefitnya adalah uang. Terus prestasi pastinya kita dapat piagam, kita bisa berprestasi. Kita juga jadi bisa dikenal sama jurusan, fakultas, bahkan universitas. Kita juga apalagi ya, dapat teman baru kali ya, dapat teman baru. Terus juga bisa jadi dapat pacar kalau offline, ketemu langsung gitu, terus ada yang manis nih kayaknya, bisa kali ya gitu. Terus kenal, deket, dapat pacar, siapa tahu jadi suami atau jadi istrinya dari lomba ini itu juga bisa. Terus juga yang tadi saya sebutkan ya, dapat konversi SKS, bisa bebas skripsi, bisa konversi ke SKS mata kuliah yang lain gitu. Oke, berarti dari Mbak Bian tadi kan udah dapat gold medal nih. Itu bisa bebas skripsi enggak, Mbak? Oke, bisa. Jawabannya adalah bisa. Saya bisa mengatakan itu karena saya melihat sendiri dari Mbak Ati yang teman satu tim saya yang mendapat gold medal juga, dan juga Mbak Risa dari pendidikan IPA itu juga dapat gold medal di divisi lain tapi LIDM juga. Itu dua-duanya sudah lulus dan tanpa skripsi, konversi ke skripsi. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya tetap memilih untuk skripsi karena kebetulan saya sudah mengambil data dan datanya sudah ada sejak semester 5. Jadi saya tinggal menulis di bab 4 dan bab 5 untuk saat ini. Jadi saya memilih untuk tetap skripsi aja karena lebih lebih mudah menjalaninya bagi saya. Jadi kalau di LIDM itu kan saya lombanya tentang poster, tentang media pembelajaran berupa poster dan video digital kan. Nah, itu saya perlu belajar lagi karena saya dari fisika murni. Nah, kalau yang data sudah saya dapatkan itu kan sudah fisika material, sudah sesuai konsentrasi saya. Jadi tinggal saya lanjutkan dengan mudah. Jadi saya lebih memilih untuk tetap skripsi gitu. Tapi pada dasarnya sangat bisa dan universitas, fakultas maupun jurusan sangat terbuka. Mungkin kalian bisa berkonsultasi ke Pak Puji, entah ke Pak Ali, ke Prof. Jaslin, itu semuanya sangat mendukung, sangat membantu kita. Saya itu bahkan juga ditawari untuk konversi skripsi, tapi saya bilang, enggak deh Pak, saya ini aja, saya sudah ada data gitu.
Oke, wah ternyata memang banyak sekali ya Sobat Kosmik benefit-benefit yang didapatkan ketika kita menjuarai dari Puspresnas ini. Oke, nah Sobat Kosmik pastinya perlu diberitahu nih Mbak, bagaimana sih caranya agar kita sebagai mahasiswa bisa memaksimalkan adanya Puspresnas ini nih Mbak? Oke, untuk memaksimalkan adanya Puspresnas ini ya apa ya dicoba semua lombanya tuh dicoba aja yang menurut kita menarik gitu. Pokoknya coba aja terus. Nah terus buat kalian coba-coba itu kan pasti kalian butuh info tuh apa sih yang mau dicoba gitu kan. Nah kalian tuh harus tetap update sama organisasi-organisasi yang prestatif, organisasi yang apa ya di bidangnya sesuai. Seperti contohnya di Infinite itu kan membawahi lomba LIDM ya, kalau tidak salah. Nah, itu kalian bisa cari infonya dari pengurusnya mungkin. Kemudian kalau PIMNAS, kalian bisa cari di PKM Center, kalian bisa tanya ke dosen, ke jurusan, gitu-gitu. Filmapres juga dari jurusan, dari Fakultas di Center ada pengumumannya. Terus KN MIPA juga seperti itu, ada seleksinya. Tetap aktif, tetap update, entah itu ke dosen, ke Instagram, TikTok, atau website. Pokoknya tetap update buat semua informasi yang berbau prestatif gitu sih. Oke, berarti intinya dari mahasiswa sendiri harus tetap update nih dengan informasi-informasi entah dari organisasi apa gitu, mungkin dari UKM atau apa untuk memantau perlombaan Puspresnas ini gitu ya, Mbak. Iya, betul Oke. sekali. Oke, pertanyaan terakhir nih, Mbak. Apakah dalam waktu terdekat ini akan dibuka perlombaan yang ada di Puspresnas? Dan bagaimana sih kita bisa mengetahui berbagai jenis perlombaan yang ada tadi gitu, Mbak? Oke. Kalau untuk terdekat ini ya setahu saya, ini setahu saya aja ya. Soalnya kan lomba Iya, Mbak. Pusprestas banyak banget tuh. Nah, kalau setahu saya itu dekat-dekat ini sebenarnya ada LIDM. Kalau tahun lalu itu LIDM itu finalnya di bulan September. Untuk penyisihannya tahun lalu itu kalau tidak salah bulan Juni atau Mei. Nah, kalau tahun ini sepertinya mundur ya timelinenya. Mungkin bisa diupdate lagi ke pengurus Infinite atau ke dosen mungkin. Kemudian Filmapres juga sebentar lagi Mbak Intan Pratidina itu lagi perwakilan UNY kan, lagi latihan buat Filmapres yang di LL Dikti 5 di wilayah. Kemudian juga ada KN MIPA yang sebentar lagi mau final juga. Kemarin kan penyisihan di UNY, perwakilan di UNY yang dijadiin perwakilan siapa gitu. Nah, itu nanti ikut KN MIPA yang di tingkat nasionalnya gitu. Setahu saya sih itu yang deket-deket ini. Mungkin kalau kalian mau cari informasinya lebih lanjut, bisa di website Puspresnas. Kalian ketik aja di Google gitu Puspresnas, nanti muncul yang website puspresnas.kemendikbud. Nah, itu diklik, di dalam situ diklik, terus ada ajang talenta. Di ajang talenta itu nanti ada masing-masingnya nih, ada SD, SMP, SMA gitu. Nah, kalian pilih yang dikti, yang pendidikan yang itu ya buat mahasiswa. Kalian klik itu, terus di dalamnya itu ada bermacam-macam lomba, banyak sekali di semua bidang itu ada. Kalian tinggal klik di situ, ada timeline, ada juknis, yang juknis tahun kemarin pastinya, tahun ini belum keluar. Kalian bisa baca-baca di situ. Kemudian juga ada contoh-contoh, mungkin contoh-contoh hasil lomba tahun kemarin, kemudian berita acaranya, mungkin kalian bisa baca-baca di situ, siapa tahu tertarik gitu. Sering-sering cek Oke. aja. Kalau boleh tahu nih Mbak, Mbak Bian dulu tahu Puspresnas ini dari mana gitu Mbak? Oke, kalau saya dulu taunya itu dari KN MIPA, dari lomba KN MIPA. Jadi dulu saya waktu masuk di kuliah, coba-coba ikut penyisihan kan. Lomba apa nih? Saya nggak tahu nih. Ikut aja deh penyisihan KN MIPA gitu. Tak tahu, terus tanya ke dosen, Bapak KN MIPA ini apa ya Pak? Gitu. Terus dijelasin KN MIPA itu ini masih seleksi tingkat universitas. Nanti setelah itu ada seleksi nasionalnya buat ikut lomba KN MIPA itu. Nah, KN MIPA ini penyelenggaranya adalah Puspresnas. Dari situ saya tahu kan Puspresnas. Terus juga ada di semester selanjutnya ikut juga PKM-PKM gitu. Nah, dari situ saya juga tahu, oh PKM ini ternyata di bawah Puspresnas. Ini merupakan lomba dari Puspresnas. Dari situ mulai deh banyak informasi tentang Puspresnas di websitenya gitu. Saya buka-buka sendiri, baca-baca gitu. Tahu juga dari teman lomba saya,
Bati mungkin ya, dari teman-teman lomba saya yang lain juga gitu. Sharing-sharing tentang Puspresnas. Berarti perlombaan-perlombaan yang saya ketahui ini baru KN MIPA dan PKM itu tadi ternyata di bawah Puspresnas ini ya Mbak. Ini Ya, bisa betul. jadi pengetahuan baru gitu Mbak. Oke. Udah nggak terasa nih Sobat Kosmik, kita telah berada di penghujung bahasan podcast kali ini. Nah, kira-kira dari Mbak Bian sendiri, boleh nih kasih closing statement agar Sobat-Sobat Kosmik bisa mengikuti perlombaan yang ada guna meningkatkan iklim prestatif di FMIPA ini gitu Mbak. Oke. Sebelum ke closing statement ya, saya mau nambahin info nih. Jadi Puspresnas itu mulai tahun ini mengadakan beasiswa, namanya Beasiswa Indonesia Maju. Itu untuk S2 dan S3 kalau tidak salah, itu bekerja sama dengan LPDP. Nah, kalau kita dapat kejuaraan di Puspresnas, kita pasti bisa memperbesar peluang kita buat dapat beasiswa Indonesia Maju ini. Gitu. Jadi kayak apa ya? Meningkatkan peluang aja gitu. Lebih banyak kemungkinannya kalau misal kita sudah dapat nama di Puspresnas, mungkin kita bisa lebih mudah buat dapat beasiswa Indonesia Maju ini. Kan lumayan ya S2 dan S3 gratis. Keren banget ya Mbak. Terus buat tadi closing statement ya. Oke, closing statement dari saya sedikit kata-kata motivasi menurut saya. Entah menurut kalian semoga bisa memotivasi. Kalau bagi saya lebih baik mencoba tapi gagal daripada gagal mencoba. Jadi apapun yang ada, coba aja selagi kalian bisa. Gitu. Keren banget nih Mbak closing statement kali ini. Oke, nah itu tadi dia ya Sobat Kosmik, bahasan Sains Podcast pada kali ini. Jadi Puspresnas itu sendiri merupakan kepanjangan dari Pusat Prestasi Nasional yang diadakan oleh Kemdikbud. Bisa dilakukan setiap bulan September dan itu penjelasan tadi terkait Puspresnas ya. Kemudian yaitu LIDM terkait poster gitu ya Mbak.